Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 27. Mereka juga langsung bergabung, setelah menjawab sapaan Yuda dengan ramah tamah. "Makasih," jawab Liga Ketus, sebab paham ajakan itu ditujukan untuk mereka semua kecuali dirinya. Seberapapun seorang saudara itu terlihat saling bermusuhan, sering mengungkapkan kekesalan lewat perkataan, tetap saja hubungan erat itu akan masih utuh tersimpan. Sudah 2 hari Yuda berada di Solo, kini tiba waktunya dia pamit kembali ke Jakarta. Memang benar terkadang suatu masalah dapat mendewasakan diri. Sebab itu meski hanya 2 hari lamanya, Yuda membatasi interaksinya pada Nilam. Memilih menginap di hotel, ketimbang harus berada di rumah sang mantan istri. Bukan tidak menghargai niat tulus Alvaro yang menawarkan bermalam di rumah mereka. Tapi, Yuda sudah bertekad akan membatasi untuk bertemu lagi dengan mereka. Hajatnya ingin bicara pada Alvaro sudah terwujud. Kini sudah waktunya dia move on. Dan cara move on orang beda. Yuda sulit melupakan jika tetap melihat sang mantan istri terindah. Untuk itu Yuda sudah memutuskan untuk menetap di Samarinda, Kalimantan Timur, sembari memulai bisnisnya yang baru dirintis di sana. Hanya ada mereka bertiga di ruang tamu. Sorot mata yang tak dapat dijelaskan artinya menggunakan kata-kata. Yuda terang-terangan menatap Nilam dengan begitu teduh menenangkan. Seakan ada banyak rasa ingin diungkapkan, meskipun hanya sekedar lewat pandangan. Setelah puas, kepalanya menunduk dalam. Waktunya sudah selesai. Sudah saatnya Yuda benar menjauh dari sang mantan istri. Dia sudah kehilangan wanita yang telah memberinya seorang putri cantik jelita, kehilangan harapan yang pernah singgah begitu kuat di hatinya. Yuda sadar, dia sendiri yang telah menghancurkan hidupnya. Tidak ada guna lagi untuk menyesal. Waktunya lanjutkan langkah yang telah ia pilih sendiri. Nilam masih menghargai mantan suaminya. Bukan apa, dia tidak ingin menaruh dendam di hatinya. Nilam sudah cukup bersyukur jika sekarang ini Yuda sudah menyadari seluruh kesalahannya. Ternyata, kelembutan, kesabaran, ikhlas, dan lapang dada, jauh lebih mudah mengobati segala luka, daripada harus mengedepankan sikap egois dan penuh emosi yang mungkin akan menguras emosi dan pikiran semata. "Apa mungkin aku bisa menemukan wanita sebaik dan setulus kamu lagi, Nilam?" tanya Yuda lemah. "Pasti ada, cukup yakin dan harus bisa. Lupakan aku, kisah kita, bahkan namaku tolong hapus dari hatimu, jika memang masih tersimpan. Buka lembaran baru, jalan hidup masih panjang, Allah masih ingin melihatmu berjuang, aku selalu mendoakan kebahagiaan kita semua." Kata itu ditujukan untuk Yuda oleh Nilam. Tapi, tangan wanita itu meremas lembut tangan suaminya di bawah meja, seperti meminta dukungan. Yuda tersenyum tulus. Kini matanya menatap pada Alvaro. Tatapan itu terlihat seperti saling berbicara. Cukup lama sebelum akhirnya Yuda mengulurkan tangannya. "Makasih untuk semuanya, Al. Aku pulang dulu, titip mereka berdua." Alvaro tersenyum tipis, "Pesanku tetap semangat. Kamu berhak untuk bahagia. Tidak ada yang melarang orang untuk jatuh cinta lebih dari 1 kali. Kamu berhak, dan insya Allah ada kesempatan." "Thanks ya Al. Tanpamu aku pasti sudah kehilangan semangat. Terima kasih supportnya." Langkah Yuda keluar dari rumah Nilam dan Alvaro, akan menjadi langkah awal pria itu untuk menjauh dari mereka. Yuda bertekad, jikapun begitu merindukan putrinya, dia akan datang kapan saja. Tapi, akan menghindari pertemuannya dengan mantan istri. Setidaknya dia akan menahan rindu itu kalau bisa 1 tahun ke depan.
sambil menata hati, dan Yuda yakin dia mampu. Biarlah mereka berhubungan melalui ponsel dulu. Milea juga sudah Yuda beri pengertian. Bismillah. Yuda akan memulai hidup barunya dengan berlapang dada. Kedatangan Yuda menemui Savitri sebenarnya untuk berpamitan, tapi dia tidak menyangka mantan ibu mertuanya itu meminta satu hal padanya yang sangat tidak bisa Yuda penuhi. Bagaimanapun Mama selalu mempercayaimu Yud. Bahkan meskipun kamu sudah pisah sama Nilam sekalipun, Mama tidak pernah sedikit pun menaruh curiga padamu. Seperti yang kalian katakan kala itu. Perceraian kalian karena ketidakcocokan sampai saat ini itu yang Mama yakini. Tidak bisakah, kamu mengabulkan satu saja permintaan Mama ini, tanpa canggung Savitri menarik pergelangan tangan Yuda. Maaf, jika berlian seperti Nilam saja saya sia-siakan, bagaimana Mama bisa mempercayai saya untuk menikahi Kamelia? Karena Mama yakin kamu sudah berubah, dan Mama juga yakin kamu bisa menjaga Kamelia, setidaknya coba berkenalan lebih dekat lagi. Maaf Ma, sebuah hubungan seharusnya tidak untuk coba, dan saya terus terang tidak bisa memenuhi permintaan Mama kali ini. Tolak Yuda tegas. Savitri melepaskan tangan Yuda seperti kecewa. Dia sudah sangat yakin jika kecantikan Kamelia mampu membuat Yuda terpesona. Tapi, Savitri lupa, jika putrinya yang lain tidak hanya memiliki kecantikan rupa, tapi hatinya pun juga cantik. Yang membuat daya tariknya lebih kuat. Yuda tetap menolak, cukup sudah dia menjadi bodoh, antara Kamelia dan Ruliana tidak beda jauh. Soal kecantikan, mereka sama cantik. Mereka juga calon wanita karir, menceraikan Ruliana tidak membuatnya menyesal, begitu pula menolak Kamelia. Yuda ingin fokus membenahi hidupnya. Jikapun tidak ada jodoh, dia sudah memiliki Milea, tidak ada yang perlu ditakutkannya. Nilam sudah bahagia bersama pria pilihannya. Apa kamu masih mengharapkannya? Pertanyaan Savitri terdengar mengejek, dan itu cukup mengganggu dan menyesakkan dada Yuda. Masih saja ada debar aneh tiap kali mendengar nama sang mantan istri pertama. Sosok itu memang sulit dilupakan. Berulang kali mencoba tetap saja gagal. Mungkin karena di antara mereka ada anak. Yuda benar tak menyangka jika patah hati rasanya begitu sakit. Meminta Yuda move on dari Nilam. Itu sulit, Yuda sudah berusaha berulang kali sejak masih menjadi suami Ruliana. Cinta itu terus berkembang semenjak Yuda tahu ada pengikat di antara mereka. Walaupun, dulu dia coba tepis rasa itu, dan terus berusaha untuk membenci Nilam. Tiap melihat kemesraan Nilam dan suaminya, rasa cemburu itu hadir, ada rasa benci dan iri di hatinya. Jika benar yang dikatakan orang jika cinta pertama memang terlalu sulit dilupa. Lantas mengapa justru cinta Yuda terpatri pada Nilam, bukan Ruliana? Untuk itu Yuda memilih pergi. Membiarkan diri merasakan lelahnya hidup sendiri hingga nanti dia menginginkan pendamping hidup kembali. Mungkin saat itu dia bisa menghargai dan tidak membandingkan pasangannya dengan Nilam lagi. Sementara Kamelia yang tak terbiasa terluka, tak biasa tersisih, tak biasa dipandang sebelah mata, akhirnya kini mengalaminya juga. Sulit menerima karena dia dibandingkan dengan seseorang yang selama ini tak pernah dianggap berarti karena tak ada power berarti dalam dirinya yang notabene-nya seorang janda. Begitu Yuda meninggalkan tempat tinggal mereka, barang di kamar Kamelia hancur berkeping-keping. Kamelia marah. Dia sangat murka karena secara tidak langsung sudah ditolak mentah oleh Yuda. Brengsek, makinya dengan napas tersengal karena marah. Savitri dengan duduk di kursi roda terus mengetuk pintu, berusaha menenangkan putrinya. Namun, sia-sia,
Jangankan tenang, mendengar suara ibunya saja Kamelia malah memaki-maki. Aku malu ditolak sama duda sialan itu. Ini semua gara mama, ucapnya berteriak di depan pintu yang terkunci dari dalam. Dia memprotes tindakan ibunya. Harusnya cari permintaan yang lebih masuk akal, setidaknya manfaatkan keadaan mama yang memprihatinkan itu, bukan meminta secara terus terang begitu. Sekarang aku harus bagaimana, mau ku taruh mana mukaku ini? Mel, Yuda akan pergi, kamu tidak perlu malu. Tutur Savitri dengan suara rendah tak bertenaga. Tapi, meskipun Kamelia dengar, tapi dia tidak sudi menerima kata yang disampaikan ibunya. Suara benda pecah kian terdengar. Itu membuat Savitri semakin nelangsa. Hampir seharian dia belum makan, Kamelia sama sekali tidak memasaknya sesuatu untuknya. Selama berhari-hari rasa lapar memaksanya untuk berusaha mengolah bahan makanan. Ponselnya juga sudah berhari-hari tidak diisi daya baterai. Savitri merasa tak memiliki teman yang benar teman. Sejak dia mulai sakit, satu persatu temannya menjauh. Jangankan yang di Singapura, yang di Indonesia saja mereka tidak ada yang peduli setelah dia tak lagi bisa diandalkan. Dia bukan lagi geng sosialita, dia sudah seperti pasien panti jompo yang butuh uluran tangan orang berhati tulus. Sementara di Jawa Tengah, tepatnya di Solo, Alvaro sengaja meninggalkan pekerjaannya untuk bisa mengantar Nilam sendiri ke dokter kandungan. Saat ini usia kandungan Nilam sudah memasuki 8 minggu. Ayah, boleh Lea sentuh adik di perut mama, izin Milea pada Alvaro yang baru datang untuk jemput mereka. Senyum manis Alvaro terbit. Dia mengangguk sambil menuntun tangan kecil Milea. Hal itu semakin membuat Milea antusias. Dia jadi tidak sabar untuk bertemu dengan adiknya. Nilam tersenyum mendapati sikap Milea yang seperti itu. Kapan dia akan keluar? Milea langsung terdengar tidak sabar. Mungkin tidak sampai 7 bulan lagi, sebelum kakak naik kelas 3 nanti. Nilam langsung menjelaskan pada Milea yang menatapnya untuk memberikan informasi kapan adiknya akan lahir. Masih sangat lama, keluhnya kemudian. Tentu tidak akan lama kalau kita tunggunya sama. Rambut Milea langsung diusap gemas oleh Alvaro. Ayah juga mau menunggunya? Tanya Milea polos. Ya, kita menunggu sampai tiba waktunya adik keluar, agar adik kamu nanti terlahir sempurna tanpa kekurangan apapun begitu keluar dari perut mama. Lea mau ayah. Secepat itu Milea sudah berada di gendongan Alvaro. Kebersamaan seperti ini kadang kala masih membuat Nilam asing. Karena biasanya hanya ada dia sendirian yang berusaha membuat Milea bahagia. Kini selalu ada Alvaro, laki yang kadang kala masih membuatnya tidak percaya jika laki itu adalah suaminya, pria yang selalu berusaha membuatnya bahagia. Memang benar, waktu yang paling tepat untuk kita belajar dan mengenal jati diri kita adalah saat kita berada dalam kesulitan. Siapa diri kita akan terlihat dalam situasi tersebut. Akan selalu ada bintang di balik awan gelap. Selalu ada pelangi di antara rintik hujan. Selalu ada hikmah di balik setiap kesulitan. Manusia membutuhkan kesulitan agar tahu cara menikmati keberhasilan. Hidup selalu menggiringkan kesulitan dengan kemudahan. Tidak perlu berputus asa dalam menghadapi kesulitan. Ingat bahwa setiap tetes air hujan yang jernih berasal dari awan yang gelap. Jika kesedihan dan kesulitan menimpa, maka yakin bahwa tak ada satu kejadian pun yang tanpa ada maksud baik dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo sayang, Nilam tersenyum kala Alvaro sudah mencium pipinya. Tangan hangat pria itu sudah meraih pinggangnya untuk dituntun. Ternyata Nilam tidak sadar ketika Alvaro sudah lebih dulu menggendong Milea ke dalam mobil dan justru sudah menjemputnya di sini. Ya Allah, romantisnya suami Nilam ini. Kini Nilam percaya kata bijak bahwasanya,
Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki. Takdir terbaik adalah apa yang kamu jalani. Setelah mengendong Milea ke dalam mobil, Alvaro gantian berjalan menghampiri istrinya yang tampak berdiam diri. "Ayo sayang," ajaknya yang membuat Nilam seolah tersadar dari lamunannya. Sampai di rumah sakit, Nilam segera menemui dokter. Sebelumnya dia sudah membuat janji, jadilah prosesnya tidak begitu lama. Semuanya sehat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika vitaminnya masih ada tidak perlu menebus lagi, ucap dokter setelah melakukan pemeriksaan pada Nilam. Keluar dari ruang dokternya, Nilam mencium punggung tangan Alvaro, hatinya ikut berdebar. Nilam terharu, bukan karena kebahagiaannya sendiri tapi karena Nilam juga ikut merasakan kebahagiaan suaminya. Nilam tidak malu untuk memeluk suaminya sambil menangis sebab Nilam juga tahu sebesar apa kesabaran hati Alvaro untuk menunggu keterbukaan hatinya. Alvaro benar hadiah yang luar biasa dan tidak akan cukup untuk Nilam rangkum dalam berbagai rasa syukur dalam sepanjang perjalanan hidupnya. "Istirahat dulu, Yang." Alvaro setengah berjongkok di depan ranjang untuk mencium perut Nilam. "Mas, I love you," bisik Nilam membuat lelaki yang di hadapannya langsung menatap matanya yang kecoklatan. "Kamu lebih tahu bagaimana perasaanku, Yang," ucap Alvaro menimpali. Alvaro percaya akan cinta istrinya, dia bisa merasakan jika cinta itu sudah hadir di hati Nilam untuk dirinya. Dan Alvaro mensyukuri itu. Nilam sudah sangat disayangi dan dicintai, jadi ketika dia bisa membalas suaminya dengan kalimat yang sederhana itu dia pun tidak keberatan. Nilam juga tidak berhenti bersyukur atas hidupnya yang tidak sia-sia karena bisa mencintai pria sebaik Alvaro. Sudah 1 bulan sejak mereka datang ke rumah sakit untuk kontrol. Hari ini mereka akan datang kembali untuk kontrol berikutnya. Tapi belum sempat berpergian, mereka kedatangan tamu. Laki itu adalah orang yang disewa oleh Alvaro untuk memantau keadaan ibu mertuanya. Dia dilarikan ke rumah sakit karena hampir sebagian badannya tersiram air panas. Tangan Nilam yang hendak meraih buah apel, mengambang di udara. "Bagaimana kondisinya saat ini?" Alvaro sudah duduk di hadapan mereka. "Wanita itu terus-menerus menyebut nama istri Anda. Terang si bawa berita. Masalah kondisinya, dia jauh lebih memprihatinkan dibanding hari di mana saya mengantarkan ke rumah itu." Harusnya Nilam baik saja mendengar berita itu. Tapi nyatanya hatinya juga dipenuhi rasa khawatir. Gadis yang selalu bersamanya benar tidak bisa diharapkan. Tadi begitu kami sibuk mengemas barang yang dibutuhkan oleh ibunya, dia justru sibuk main ponsel. Benarkah ibunya separah itu keadaannya? Nilam tidak ingin membuat hatinya kembali terluka. Dia memilih menjauh dan tidak ingin mendengar lebih jauh informasi tentang keluarganya. "Kamu dari mana, Yang?" tanya Alvaro yang tengah duduk di ruang keluarga. Aku dari halaman belakang, Mas." "Kamu menangis?" tanya Alvaro saat menyadari wajah Nilam begitu sembab. Nilam menggeleng pelan seraya berusaha menghindar. Tangan Alvaro berhasil menahan Nilam yang hendak pergi. Ditangkupnya wajah istrinya. Netranya menelisik berusaha mencari kejujuran dari Nilam. "Kalau ada sesuatu, katakan samaku, jangan dipendam sendiri. Aku suamimu. Sudah selayaknya aku menjadi pendengar sekaligus pelindungmu." Nilam menggeleng lagi seraya berusaha menarik kedua sudut bibirnya. "Aku hanya kelilipan tadi, anginnya kencang betul." Alvaro mencium tangan istrinya yang sejak tadi digenggamnya. Dia begitu takut sesuatu terjadi pada Nilam. Hati Nilam terenyuh mendapat perlakuan lembut dari suaminya. Perlahan tangannya terulur membelai rambut suaminya dengan lembut. Di balik tirai seseorang yang tak sengaja melihat itu ikut terenyuh melihat keromantisan mereka. Mereka ikut mendoakan agar hubungan keduanya langgeng dan selalu diberi keberkahan.
Sudah kukatakan, jangan memendamnya sendiri. Aku selalu ada untuk kamu. Nilam, kamu istriku, sudah sepantasnya aku terus menemanimu di saat suka maupun duka. Alvaro merenggangkan pelukannya kemudian menatap wajah istrinya begitu lekat. Kecupan hangat mendarat di kening Nilam. Apa yang terjadi, sayang? Katakan terus terang. Sebisa mungkin aku akan melakukan apapun agar mendung di wajahmu hilang, ucap Alvaro meyakinkan Nilam. Andaikan saja Nilam bisa terus pura tuli dan buta. Mungkin rasa sakit dan nelangsa itu tak akan mendera. Nyatanya bagi orang baik, pura acuh itu sulit. Meski di bibir berkata benci, hati tidak bisa berdusta. Nilam masih sangat peduli pada ibunya. Alvaro menuntun istrinya ke dalam kamar. Niatnya meminta istrinya untuk istirahat. Tapi, tiba-tiba, "Mas, perutku sakit," rintih Nilam. Dia yang berusaha tenang dan berpura-pura baik saja mendadak merasakan kesakitan yang luar biasa pada perutnya. Wajahnya begitu meringis menahan kesakitan yang familiar. Nilam ketakutan. "Mas!" panggilnya lagi. Kali ini suaranya semakin melemah. Nilam semakin panik takut terjadi sesuatu pada bayinya. Ya Allah, Alvaro tak kalah paniknya. Dipapahnya tubuh istrinya menuju pembaringan. Wajahnya mendadak pias. Segera dia meluruskan kaki istrinya dan mengelus lembut perutnya. Dia tidak mau kehilangan lagi. Istrinya benar tidak boleh stres. Tapi, kekhawatirannya berangsur pulih ketika perlahan desisan istrinya menghilang. Ternyata hanya kram dan Nilam terlalu panik. "Kamu mendengar apa yang dikatakan pria tadi?" tebak Alvaro setelah suasana sedikit normal. Nilam juga sudah kembali tersenyum menenangkan. "Tidak sengaja, jujur Nilam." "Sekarang apa yang kamu inginkan, Yang?" tanya Alvaro bijak. Nilam berhenti sejenak untuk menatap wajah suaminya. "Mau apa?" pekik Nilam ketika tiba tangan Alvaro ingin menurunkan celana yang dia kenakan. "Cek, Yang, takut sakit tadi menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan." Bibir yang sempat pucat tadi tersenyum manis. "Mas, kamu modus," tudingnya. Alvaro selalu bisa membuat pikirannya dingin. Lihatlah, saat tegangnya membahas soal ibunya, lelakinya malah berbuat jahil. Pria tampan Nilam itu tergelak kecil. "Sekarang katakan apa yang kamu inginkan?" "Mas, tidak ada yang bisa kusembunyikan dari kamu," desah Nilam. Alvaro menghembuskan nafasnya. Tangannya meraih tangan sang istri. "Katakan kapan kamu siap." "Kamu datang, Nilam? Apa kali ini bukan sandiwara?" "Dek." Savitri terpaku sejenak. Bahkan kali ini raut khawatir itu tak lagi ada di wajah ayu putrinya. Air matanya luruh. Kali ini Savitri merasakan sakit yang luar biasa. Nilam yang selama ini bersikap lembut padanya berubah menjadi sosok yang begitu dingin. Savitri berusaha menggapai tangan Nilam. Namun, sayang, Nilam justru menepis tangan itu. Hancur sudah hati Savitri saat ini. Dia sungguh tak menyangka kedua putrinya begitu membencinya di saat keadaannya seperti sekarang. "Mama sakit, Nilam," ucapnya dengan nada bergetar. Nilam berbalik menatap manik mata ibunya. "Bukankah itu lagu lama? Kapan kiranya Mama berhenti menyiksaku dengan perasaan khawatir?" Savitri terdiam. "Coba sekali saja mengerti aku, Ma. Coba sedikit saja Mama memikirkan perasaanku. Aku juga putrimu. Tolong, hargai aku." Tubuh Nilam luruh ke lantai. Jujur dia tidak sanggup melihat kondisi ibunya yang sangat memprihatinkan. "Pengorbananku tidak pernah Mama hargai. Bahkan, semuanya sia-sia. Di mata Mama aku tidak lebih dari sebuah kesalahan." Nilam terus berusaha agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Biar bagaimanapun Savitri tetap orang yang melahirkannya. Wajib baginya untuk memberi bantuan jika sang ibu kesulitan sesuatu.
Air mata Savitri luruh. Dia sadar telah berdosa, menyakiti hati Nilam sejak dulu hingga saat ini. Kembali Nilam menangis ketika Alvaro gegas meraih tubuhnya yang luruh di lantai. Suaminya begitu siaga, selalu mengerti kapan dia butuh sandaran. Savitri rela jatuh untuk bisa meraih tubuh putrinya. Alvaro yang mengerti menggeser tubuh istrinya. Mereka saling menatap satu sama lain. Tak ada suara. Hingga akhirnya, Nilam meraih tubuh ringkih ibunya. Dia kemudian memeluk tubuh ringkih itu yang seolah tersisa kulit dan tulang. Savitri menangis terisak di dalam pelukan Nilam. Dia begitu erat memeluk seolah tak ingin Nilam pergi. Dasar penjilat, cuih, Camelia meludah di hadapan Nilam yang sedang merengkuh ibunya. Kamu, bentak Alvaro hendak memberi pelajaran Camelia. Namun, segera digenggam tangannya oleh Nilam. Sadar dirilah, kamu itu hanya anak yang dibesarkan secara terpaksa. Cemooh Camelia menuding Nilam. Alvaro tidak tahan. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Geramnya menghampiri Camelia yang duduk angkuh di sofa tanpa peduli ibunya terjatuh dari pembaringan. Tahukah kamu jika kamu juga anak yang dibesarkan karena terpaksa? Bahkan disembunyikan karena tidak ingin disingkirkan oleh wanita yang berstatus sebagai istri sah ayahmu. Duar. Savitri tidak sanggup menyangkal, begitupun dengan Camelia yang seperti disambar petir di siang bolong. Alvaro membuka rahasia Savitri dengan gamblang. Sementara Nilam, wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tentu kaget karena ternyata ada hal yang lebih besar yang belum ia ketahui. Pembohong, jerit Camelia. Laki bermulut sampah, makinya pada Alvaro. Kau mau bukti? Tanya Alvaro dengan gurat wajah datar tanpa ekspresi. Terpaksa Alvaro bongkar karena dia tidak tahan istrinya terus direndahkan dengan orang yang statusnya masih dipertanyakan. Lebih sucikah dia? Mata Camelia mengarah pada ibunya. Dengan kurang ajar Camelia bergegas mendekati Savitri mencengkram rahang ibunya dengan tangan kanannya. Katakan itu semua bohong kan? Bentak Camelia tanpa sopan santun. Bahkan dia tidak peduli jika tangannya telah menyakiti rahang ibunya. Astagfirullah, jerit Nilam, berusaha melepaskan tangan Camelia yang mencengkeram Savitri. Alvaro menarik tubuh Camelia menjauh. Meski wanita itu meronta tapi kekuatannya tetap tidak sebanding dengan Alvaro. Lepaskan, Camelia memberontak. Tangannya yang terus melawan Alvaro segera dipelintir oleh suami Nilam, hingga jeritan rontaan itu berubah seketika menjadi jeritan kesakitan. Alvaro menyeretnya keluar dari rumah sakit. Tanpa ragu menyeret wanita itu di depan ratusan pasang mata. Awasi dia, jangan biarkan dia mendekati istriku. Bersambung dulu ya teman-teman.